Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ketiga. Kui Seng berhenti. Tiba-tiba terdengar bentakan dari belakang pada saat Kui Seng sedang minum araknya diawasi oleh Lucian. Gadis itu terkejut karena mengenal suara bentakan. Cepat ia membalikkan tubuh di atas punggung kudanya. Ma Susyok, Paman Guru Ma, ada keperluan apakah Susyok menyusul kami? Biarpun masih duduk di atas kudanya membelakangi mereka yang baru datang, Kui Seng tahu bahwa yang datang adalah dua orang. Kemudian ia merasa heran juga ketika mendengar suara Ma Taikun berubah sama sekali dalam jawaban pertanyaan Lucian. Lucian, kau menjauhlah dulu. Urusan ini adalah urusan antara Kui Seng dengan aku dan percayalah, tindakanku ini sesungguhnya demi kebaikan dirimu. Kui Seng adalah seorang pemuda yang amat halus perasaannya. Ia maklum orang macam bagaimana adanya sute kedua dari Pat Jiu Sinong ini, seorang kasar dan pemarah, sombong dan tinggi hati. Mengapa tiba-tiba terkandung getaran halus yang amat berlawanan dengan wataknya itu ketika bicara terhadap Lucian? Tiba-tiba ia teringat akan semua peristiwa di Nancao dan keningnya berkerut. Tahulah ia sekarang sebabnya dan sekaligus terbongkar sudah olehnya semua rahasia pembunuhan di Bengkau. Hal ini mendatangkan marah di hatinya dan ia berkata, "Nona, lebih baik kau menuruti permintaan Susyokmu. Kau minggirlah, dan biar aku bicara dengannya." Liu Lucian tersenyum dan menjauhkan kudanya dengan wajah berseri. Hal inilah yang tidak dimengerti oleh Kui Seng. Mengapa gadis itu malah tersenyum seperti orang bergembira padahal jelas bahwa paman gurunya mempunyai niat tidak baik terhadap dirinya? Ia tidak peduli, lalu meloncat turun dari atas kudanya dengan guci arak masih di tangan kiri, sambil membalik sehingga ketika kedua kakinya menginjak tanah, ia berhadapan dengan Ma Taikun dan seorang laki-laki muda yang sikapnya tenang sungguh-sungguh, berpakaian sederhana memakai kaping dan punggungnya terhias sebatang cambuk. Ma Taikun merah mukanya, alisnya berkerut dan sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. Ma Taikun, katakanlah kehendak hatimu sekarang. Kui Seng, kau seorang yang telah menghina Bengkau. Kau tidak memandang mata kepada tokoh-tokoh Bengkau, mengandalkan kepandaian mengalahkan seorang wanita muda, mengandalkan mulut manis mengelabuhi seorang tua. Tua Suheng boleh saja kau kelabui, akan tetapi aku, Ma Taikun, takkan membiarkan kau pergi menggondol keponakanku begitu saja untuk melaksanakan niatmu yang kotor. Wah, hatimu dan pikiranmu sendiri berlepotan noda, kau masih bicara tentang niat kotor orang lain. Bagus sekali mengenal tangan mautmu, yang telah kau pergunakan untuk membunuh 7 orang pemuda di rumah penginapan, dan 3 orang pemuda yang sudah kalah oleh Nona Liu Lucian. Betulkah itu? Tiba-tiba Lucian yang mendengar kata-kata ini bertanya dengan suara terdengar gembira. Benar-benar Kui Seng tidak mengerti, dan sekali lagi ia terheran-heran atas sikap Lucian ini. Merah wajah Ma Taikun. Memang betul aku membunuh mereka. Cacing-cacing tanah itu tak tahu malu dan berani mengharapkan yang bukan-bukan. Orang-orang macam mereka mana patut memikirkan Lucian. Aku membunuh mereka, apa sangkut pautnya dengan kau, Kui Seng? Suheng, kenapa kau lakukan kekejaman itu? Bukankah Ji Suheng sudah melarang kita? Orang muda bertopi runcing itu bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Sute, tak usah kau turut campur. Kau anak kecil tahu apa? Kui Seng tertawa bergelak. Sekali pandang saja tahulah ia bahwa orang muda yang menjadi adik seperguruan Ma Taikun ini seorang yang jauh bedanya dengan saudara-saudara seperguruannya, jauh lebih bersih batinnya. Ma Taikun,
Memang urusan dengan pemuda itu tiada sangkut pautnya dengan aku, akan tetapi pembunuhan keji itu tak boleh kudiamkan saja tanpa menegurmu. Apalagi, kau masih menitipkan sebuah benda kepadaku, apakah kau tidak ingin memintanya kembali? Sambil berkata demikian, Kui Seng mengeluarkan sebatang jarum merah dari saku bajunya. Kau mengenal ini, kau menghadiahkan ini kepadaku selagi aku tidur, dan untuk kebaikan hati itu aku belum membalasnya. Kui Seng menyindir, berubah wajah Ma Tai-kun. Kaukah jahanam itu, bentaknya, dan tanpa memberi peringatan lagi ia sudah menerjang ke depan, menggerakkan kedua tangannya mengirim serangan maut dengan pukulan-pukulan yang mengandung tenaga Sin Kang sepenuhnya. Inikah tangan maut yang mengandung racun merah itu? Kui Seng mengelak sambil mengejek, dan tiba-tiba dari dalam guci arak itu meleset keluar bayangan merah dari arah yang muncrat dan menyerang muka Ma Tai-kun. Biarpun hanya benda cair, karena arak itu digerakkan oleh tenaga Elwekang, terasa seperti tusukan jarum. Ma Tai-kun cepat mengibaskan tangannya dan hawa pukulannya membuat arak itu pecah bertebaran. Akan tetapi mendadak sebuah guci arak yang sudah kosong melayang ke arah kepalanya. Ma Tai-kun menangkis dengan tangan kirinya. Guci itu pecah pula berkeping-keping. Namun Kui Seng sudah merasa puas. Serangannya yang mendadak dapat memecahkan rahasia gerakan Ma Tai-kun, maka ia sudah dapat menyelami dasarnya. Maka ketika Ma Tai-kun menerjangnya lagi, ia menyambut dengan gerakan kedua tangan yang sama kuatnya. Kui Seng tidak mengeluarkan senjata melihat lawannya juga bertangan kosong. Memang di antara para saudara seperguruannya, Ma Tai-kun terkenal seorang ahli silat tangan kosong yang tak pernah menggunakan senjata. Namun, kedua tangannya merupakan sepasang senjata yang mengandung racun, menggila dahsyat dan ampuhnya. Jarang ia menemui tandingan, apalagi kalau lawannya juga bertangan kosong. Baru beradu lengan dengannya saja sudah merupakan bahaya bagi lawan. Namun kali ini Ma Tai-kun keceli. Lawannya biarpun masih muda, namun telah memiliki tingkat kepandaian yang sangat tinggi sekali. Biarpun ia tidak mengisi kedua lengannya itu telah kebal terhadap hawa-hawa beracun yang betapa ampuhnya pun juga, karena ketika ia merantau dan berguru kepadanya pertapa-pertapa di pegunungan Himalaya, ia telah melatih dan menggembleng kedua lengannya dengan obat-obat mujizat. Juga di dalam pertempuran berat, ia selalu mengisi kedua lengannya dengan hawa sakti dari dalam tubuhnya. Pertandingan itu hebat bukan main. Setiap gerakan tubuh, baik tangan maupun kaki, membawa angin dan menimbulkan getaran. Bahkan tanah yang mereka jadikan landasan serasa tergetar oleh tenaga-tenaga dalam yang tinggi tingkatnya. Beberapa kali Ma Tai-kun menggereng dalam pengerahkan tenaga racun merah, disalurkan sepenuhnya ke dalam lengan yang beradu dengan lengan lawan. Namun akibatnya, dia sendiri yang terpental dan merasa betapa hawa panas di lengannya membalik. Makin merahlah ia dan terjangannya makin nekat. Ma Tai-kun, manusia macam kau ini semestinya patut dibasmi. Akan tetapi mengingat akan persahabatan dengan Pat Jiu Sin Ong, melihat pula muka Nona Liu Lucian yang masih terhitung murid keponakan dan melihat muka adik seperguruanmu yang bersih hatinya, aku masih suka mengampunkan engkau. Pergilah. Sambil berkata demikian, tiba-tiba Kui Seng merendahkan tubuhnya, setengah berjongkok dan kedua lengannya mendorong ke depan. Inilah sebuah serangan dengan tenaga sakti yang hebat. Tidak ada angin bersiut, akan tetapi Ma Tai-kun merasa betapa tubuhnya terdorong tenaga yang hebat dan dahsyat. Ia pun merendahkan diri, mendorongkan kedua lengannya untuk bertahan, namun akibatnya, terdengar bunyi berkerotokan pada kedua lengannya, dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus talinya, lalu ia roboh terguling dan kedua lengannya menjadi bengkak-bengkak. Orang si Kui, kau melukai suhengku. Terpaksa aku membelanya, kata orang muda bertopi runcing sambil melepaskan cambuknya dari punggung. Saudara yang baik, siapakah namamu? Kui Seng bertanya, suaranya halus. Aku bernama Kau Bian, saudara termuda dari Toa Suheng Liu Gan. Kau lihat kau seorang yang jujur dan baik. Mengapa engkau hendak membela orang yang menyeleweng daripada kebenaran? Tindakan Sam Suheng memang tidak kusetujui. Akan tetapi sebagai sutenya,
Melihat seorang suhengnya terluka lawan, bagaimana aku dapat diam? Kewajibankulah untuk membelanya. Orang si Kui, hayo keluarkan senjatamu dan lawanlah cambukku ini. Setelah berkata demikian, Cao Bian menggerakkan cambuknya ke atas dan terdengar bunyi nyaring sekali. Diam-diam Kui Seng kagum sekali. Cambuk itu biarpun kelihatan seperti cambuk biasa, namun di tangan orang ini dapat menjadi senjata yang ampuh sekali. Dan ia kagum akan isi jawaban yang membayangkan kejujuran budi dan kesetiaan yang patut dipuji. Maka Kui Seng segera menjura dan berkata, "Cao Eng Hiong, sikapmu membuat aku lemas dan aku mengaku kalah terhadapmu. Maafkanlah, aku tidak mungkin mengangkat senjata melawan seorang yang benar, dan aku pun percaya, kau tidak seperti suhengmu yang menyerang seorang yang tidak mau melawan." Setelah berkata demikian, Kui Seng melompat ke atas kudanya, menoleh kepada Lucian sambil berkata, "Nona, terserah kepadamu ingin melanjutkan perjalanan bersamaku atau tidak." Lalu ia melarikan kudanya pergi dari situ. Liu Lucian tercengang sejenak lalu tersenyum dan membedal kudanya pula, mengejar. Tinggal Cao Bian yang masih memegang pecut, tidak tahu harus berbuat apa dan hanya dapat memandang dua buah bayangan yang makin lama makin kecil dan akhirnya lenyap itu. "Cao Bian Sute, adik macam apa kau ini? Kenapa kau tidak serang dia?" Cao Bian terkejut dan cepat menoleh. Kiranya Ma Tai-kun sudah berdiri di belakangnya, meringis kesakitan dan kedua lengannya masih bengkak-bengkak. "Tidak mungkin, Su Heng. Dia tidak mau melawanku. Bagaimana aku bisa menyerang orang yang tidak mau melawan? Ah, dasar kau lemah." Mendadak Ma Tai-kun menghentikan omelannya karena mendadak bertiup angin dan sesosok tubuh tinggi besar melayang turun. Kiranya Pat Jiu Sin Ong Liu Gan yang datang. Jelas bahwa tokoh ini marah. Sepasang matanya melotot memandang Ma Tai-kun, dan begitu kakinya menginjak tanah, ia lalu membentak, "Ma Tai-kun, bagus sekali perbuatanmu ya. Kau layak dipukul seperti anjing." Tangan kiri Liu Gan bergerak dan telapak dan punggung tangan sudah menamparkan cepat sekali mengenai sepasang pipi Ma Tai-kun yang terhuyung-huyung ke belakang. Pucat muka Ma Tai-kun dan matanya menyipit berbahaya ketika berdongak memandang. "Tua Su Heng, apa kesalahanku?" Masih bertanya tentang kesalahannya lagi? "Anjing hina kau. Kau, tua bangka, kau berani menaruh hati cinta kepada puteriku, keponakanmu? Penghinaan besar sekali ini, tidak dapat diampunkan. Su Heng, apa buktinya? Setan alas, kau kira aku tidak tahu akan segala perbuatanmu? Sebelum kau membunuhi pemuda-pemuda itu, pada malam hari itu kau membujuk-bujuk Lucian dengan kata-kata merayu, kau menyatakan cintamu dan minta kepada Lucian agar jangan mau diadakan pemilihan jodoh. Tak tahu malu, dan kau begitu cemburu dan membunuhi para pemuda yang tergila-gila kepada Lucian, malah engkau membunuh 3 orang pemuda yang sudah kalah oleh Lucian. Kemudian sekarang kau berani mampus menghadang Kui Seng sehingga dikalahkan dan karenanya menamparkan mukaku. Keparat." Mendengar ini semua, Cao Bian mukanya sebentar merah sebentar pucat saking heran, terkejut, dan bingung mendengar kelakuan Sam Su Heng, kakak seperguruan ketiga. Namun Ma Tai-kun malah tersenyum. "Tua Su Heng, semua itu memang benar. Akan tetapi, apa salahnya kalau aku mencinta Lucian? Dia wanita dan aku laki-laki. Agama kita tidak melarang akan hal ini, tidak melarang perjodohan antar keluarga, apalagi antara kita hanya ada hubungan keluarga seperguruan. Tua Su Heng, memang aku mencinta Lucian dengan sepenuh jiwaku." Lucian sendiri tidak marah mendengar pengakuanku. Mengapa Su Heng marah-marah? Gemertak bunyi gigi dalam mulut Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. "Jahanam hina, apa kau kira menjadi tanda bahwa dia membalas cintamu? Goblok dan hina." Lucian selalu akan gembira mendengar orang laki-laki jatuh cinta kepadanya, karena ia ingin menikmati kelucuan badut-badut itu. "Kau sama sekali tidak memandang mukaku, maka kau harus binasa sekarang juga." Liu Gan sudah bergerak maju, akan tetapi ia menarik kembali tangannya ketika melihat Cao Bian melompat ke tengah menghalanginya. "Cao Bian Sute, mau apa?" "Maaf, Tua Su Heng.
Terus terang saja Xiao sendiri tidak setuju perbuatan Ma Suheng itu. Akan tetapi, Tua Suheng, betapapun besar kesalahannya, kiranya tidaklah baik kalau Tua Suheng menjatuhkan hukuman mati kepada Ma Suheng. Pertama, mengingat akan saudara seperguruan. Kedua, hal itu akan menjadi buah tertawaan dunia Kang Ou dan merendahkan nama besar Tua Suheng, malah menyeret pula nama bengkau yang kita cintai. Betapa dunia Kang Ou akan gempar kalau mendengar bahwa ketua bengkau membunuh adik seperguruannya sendiri. Liu Gan mengerutkan kening, menarik napas panjang dan memeluk sutenya yang paling muda dan memang paling ia sayang itu. Ah, Xiao Sute, kau masih begini muda namun pandanganmu luas, pikiranmu sedalam lautan. Untung ada engkau yang dapat menahan kemarahanku. Ma Taikun, minggatlah kau. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat mukamu, dan kalau kau berani muncul di depanku, aku tidak peduli lagi, pasti aku akan membunuhmu. Ma Taikun menjura dalam-dalam lalu membalikkan tubuh dan lenyap di antara pohon-pohon. Kau Bian menarik napas panjang dan mengusap 2 titik air matanya dari pipi. Kau menangis, Sute? Liu Gan bertanya heran. Dengan suara serak Kau Bian menjawab, masih membalikkan tubuh memandang ke arah perginya Ma Taikun. Perbuatan manusia selalu mendatangkan kebaikan dan keburukan, Tua Suheng. Kalau kita mengingat yang buruk-buruk saja memang dapat menimbulkan benci. Akan tetapi saya teringat akan kebaikan-kebaikan Ma Suheng selama menjadi kakak seperguruan, dan bagaimana hati saya takkan sedih melihat dia pergi untuk selamanya. Betapapun juga, beginilah agaknya yang paling baik. Dengan penuh duka adikmu ini melihat betapapun juga Ma Suheng pergi membawa serta dendam dan kebencian yang hebat, yang tentu akan membuatnya nekat dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi karena Tua Suheng mengusirnya, berarti bahwa semua perbuatannya tiada sangkut pautnya dengan bengkau. Mendengar kata-kata ini, berkerut kening Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Agaknya benar lagi pendapatmu tentang baik buruk yang lekat pada perbuatan manusia. Kui Seng kelihatan seorang yang pilihan, akan tetapi siapa tahu sewaktu-waktu sifat buruknya akan menonjol pula. Kau Bian Sute, kau kembalilah dan bantulah Suhengmu Liu Mo menjaga bengkau dan beri laporan kepada Sri Baginda, bahwa aku akan merantau selama 2-3 bulan. Tua Suheng hendak membayangi perjalanan Kui Seng dan Lucian. Itu baik sekali, Tua Suheng, karena perjalanan bersama antara seorang pri dan wanita, sungguh merupakan bahaya besar yang bahayanya lebih banyak mengancam si wanita daripada si pria. Sute, kau benar-benar berpandangan tajam. Nah, aku pergi. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan berkelebat, angin menyambar dan ia sudah lenyap dari depan Kau Bian. Pemuda yang berpakaian sederhana seperti pengembala ini menarik napas panjang saking kagumnya. Kemudian ia pun melangkah pergi dari hutan itu. Musim dingin telah tiba, dan melakukan perjalanan pada musim dingin bukanlah hal yang menyenangkan atau mudah. Apalagi kalau hanya menunggang kuda tanpa ada tempat untuk berlindung dari serangan hawa dingin yang menusuk tulang, tidak mengenakan baju bulu yang tebal, tentu perjalanan itu akan mendatangkan sengsara dan juga bahaya mati kedinginan. Namun, tidak demikian agaknya bagi Kui Seng dan Liu Lucian. 2 orang muda ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan pendekar-pendekar yang sudah gemblengan yang dengan ilmunya telah dapat menyelamatkan diri daripada serangan hawa dingin tanpa bantuan benda luar seperti baju tebal dan selimut. Mereka melakukan perjalanan seenaknya dan hanya mengaso kalau kuda yang mereka tumpangi sudah lelah dan kedinginan. Pada siang hari itu, mereka mengaso di pinggir sungai Wukiang yang mengalirkan airnya perlahan-lahan ke jurusan timur. Airnya tampak tenang dan sedikit pun tidak bergelombang, membayangkan bahwa sungai itu amat dalam. Lucian menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh 2 ekor kuda mereka. Juga dengan bantuan api, mereka merasa nikmat dan hangat. Kui Koko, sudah 2 pekan kita melakukan perjalanan, akan tetapi belum juga kau penuhi 2 permintaanku. Lucian berkata sambil mengorek-orek kayu membesarkan nyala api. Nona, nah yang 2 belum dipenuhi, yang 1 dilanggar pula. Berapa kali sudah kukatakan supaya kau jangan menyebut Nona kepadaku? Wah, pelajar apakah kau ini?
begitu pikun dan kurang perhatian? Mana bisa maju mempelajari sastra begitu sulitnya? Kui Seng menarik napas panjang. Gadis ini memang hebat, tidak saja benar-benar mempunyai kecantikan yang asli dan gilang gemilang, yang cukup meruntuhkan hatinya, namun juga memiliki watak yang kadang-kadang membuat ia bertekuk lutut karena ia jatuh hatinya. Watak yang berandalan, namun seakan-akan dapat menambah terangnya sinar matahari, menambah merdu kicau burung, menambah meriah suasana dan menjadikan segala apa yang tampak berseri-seri. Akan tetapi, juga makin yakin hatinya bahwa di balik segala keindahan, segala hal-hal yang menjatuhkan hatinya ini, tersimpan sifat-sifat lain yang amat bertentangan dengan hatinya. Sifat kejam dan ganas, tidak mempedulikan orang lain, terlalu cinta kepada diri sendiri, dan tidak mau kalah, ingin selalu menang dan berkuasa saja. Memang aku seorang pelajar yang gagal, tidak lulus ujian. Ia menjawab kemudian, kau minta aku menceritakan riwayatku, apakah gunanya? Aku tidak ada riwayat yang pantas menjadi cerita. Aku seorang sebatang kara, yatim piatu, miskin dan gagal. Apalagi tentang permintaanmu kedua, mempelajari ilmu silat yang sedikit-sedikit aku bisa, nantilah, belum tiba saatnya. Wah, kau jual mahal Koko? Lucian mengejek dan menggeser duduknya mendekati pemuda itu. Memang demikianlah, selalu sikap Lucian, terhadap siapapun juga. Jinak-jinak merpati, tampaknya jinak tapi tak mudah didekati. Hawa begini dingin, kalau ditambah sikapmu, bukankah kita akan menjadi beku? Kui Koko, kalau aku tidak ingat bahwa kau adalah seorang ahli silat yang lihai, kau ini pelajar gagal dan murung, mengingatkan aku akan seorang penyair yang sama segalanya dan sama murungnya dengan engkau. Hik-hik, gadis ini menutup mulutnya dengan tangan, akan tetapi matanya jelas mentertawakan Kui Seng. Penyair mana yang kau maksudkan? Biarpun tahu gadis itu hanya menggodanya, namun bicara tentang syair dan menyair menimbulkan kegembiraan selalu bagi Kui Seng. Siapa lagi kalau bukan Tu Fu? Pernah aku mendengar ayah bicara tentang syair-syairnya, mengerikan. Mengapa mengerikan kalau dia selalu mencurahkan isi hatinya berdasarkan kenyataan dan terdorong oleh rasa kasihan kepada sesamanya? Bukan rasa kasihan kepada sesamanya, Koko, melainkan rasa kasihan kepada diri sendiri. Karena keadaannya miskin terlantar, dia pandai bicara tentang kemiskinan. Coba dia itu kaya raya, atau andai kata tidak kaya harta benda, sedikitnya kaya akan cinta kasih kepada alam seperti penyair yang seorang lagi. Siapa itu yang suka memuji-muji alam, yang suka mabok-mabokan, gila arak seperti kau pula? Kau maksudkan penyair Lipo? Nah, dia itulah. Kalau seperti Lipo yang memandang dunia dari segi keindahan, tentu dalam kemiskinannya Tu Fu takkan begitu pahit dan pedas sajak-sajaknya. Wah, aku seperti mengajar itik berenang. Kau tentu lebih tahu dan pandai. Aku paling ngeri mendengar syair Tu Fu tentang anggur, daging dan tulang. Bagaimana bunyinya, Kui Koko? Kui Seng meramkan mata, menengadahkan mukanya yang tampan ke atas lalu mengucapkan syair ciptaan Tu Fu dengan suara bersemangat, terpengaruh oleh isi sajak yang memaki-maki keadaan pada waktu itu. Di sebelah dalam pintu gerbang merah, hangat, indah, serba mewah. Anggur dan daging bertumpuk-tumpuk sampai masam, rusak membusuk. Di sebelah luar pintu gerbang merah, dinding kotor, serba miskin. Berserakan tulang-tulang rangka mereka yang mati kedinginan dan kelaparan. Itu bukan sajak namanya. Lucian mencela, kelihatan jijik dan ngeri, tidak enak benar mendengarkan sajak seperti itu. Memang sajak itu keras dan tegas, agak berlebihan, namun mengandung kegagahan yang tiada bandingnya. Moi. Sepasang bibir indah merah terbelah memperlihatkan kilatan gigi seperti mutiara, ketika Lucian mendengar sebutan moi, Dinda itu. Diam-diam ia mentertawakan Kui Seng di dalam hatinya. Katakanlah kau menang dalam ilmu silat, boleh kau mengira dirimu gagah perkasa dan tampan, namun alangkah mudahnya kalau aku mau menjatuhkanmu, membuatmu bertekuk lutut di depan kakiku. Demikianlah nona ini berkata dalam hatinya. Apakah dia itu pun pandai ilmu silat seperti kau, Kui Koko?
Biarpun aku juga hanya seorang bodoh, akan tetapi sedikit banyak mengerti ilmu silat, sedangkan mendiang Tufu benar-benar seorang sastrawan yang tak tahu bagaimana caranya memegang gagang pedang, tahunya hanya memegang gagang pensil. Kalau begitu dia orang lemah. Bagaimana gagah tiada bandingnya, Moi Moi, kau tidak tahu, biarpun orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali pada waktu itu, tak mungkin ia berani melontarkan kata-kata yang seperti bunyi sajak itu, karena dapat dicap sebagai pemberontak dan dihukum mati. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.